Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita teman-teman sekalian, Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah menyelesaikan lengkap satu bab solat, semua yang berhubungan dengan masalah solat tentunya. Dan terakhir kita sudah membahas tentang masalah jenazah. Ya. Jadi Syekh Abu Bakar rahimahullah tidak hanya sekedar menjelaskan tentang solat jenazah, tapi hal-hal yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal dunia, baik oleh dia ataupun kerabat terdekatnya, dan apa yang dilakukan pada saat dia meninggal sampai dikuburkan, dan apa yang harus dilakukan setelah pemakaman tentunya. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan poin-poinnya. Insya Allah bagi yang ingin berminat untuk memahami kembali atau mengikuti bisa kembali ke playlist di YouTube. Insya Allah cari folder kajian Minhajul Muslim bab solat. Insya Allah akan Anda dapatkan di dalam bahasannya tersebut. Kemudian kita akan masuk insya Allah pada siang menjelang sore ini, semoga Allah berkahi, pasal ke-10, yaitu masalah zakat, yang merupakan rukun Islam yang kedua tentunya, yang kita sudah rukun Islam yang ketiga setelah solat. Maksud saya adalah setelah rukun Islam yang kedua solat, kita membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan pasal pertama atau pasal ke-10 zakat, materi pertamanya hukum zakat, hikmahnya, dan hukum orang yang menolak membayarnya. Lalu beliau mulai masuk di materi pertama ini, poin A, masalah hukum zakat. Kata beliau rahimahullah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu. Nisab artinya kadar minimal dari harta yang disimpan atau diinvestasikan yang wajib kena zakat, yaitu sekitar 85 gram emas tentunya ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat dalam kitabnya, dalam firman-Nya yang sudah masyhur, surah At-Taubah ayat 103, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ambillah zakat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan atau mengambil zakat dari umat Islam. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, apapun yang didapatkan dari pertambangan, pertanian, perkebunan, ini semua juga akan ada zakatnya. Kita masih bicara tentang masalah dalil-dalil yang memerintahkan zakat. Nanti kita akan masuk secara rinci insya Allah setiap item dari harta yang dizakati atau yang akan dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentang zakat tertera dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayah. Dan dirikanlah solat, juga tunaikanlah zakat. Jadi kita temukan hampir di semua ayat bicara tentang solat diikuti dengan zakat. Saking tingginya kedudukan zakat sampai dia selalu partner dengan solat, dan juga memang dia dijadikan rukun Islam yang ketiga setelah solat yang kedua. Nabi SAW bersabda tentang masalah perintah zakat ini, Bunyal Islamu ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, ini saksi bahasan kita. Melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Jadi ini ada saksi bahasan kita tentang perintah dalam rukun Islam yang 5, nomor 3-nya setelah syahadat dan sholat adalah mengeluarkan zakat. Pada hadis yang lain kata beliau, Rasulullah SAW juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam dan penghisaban mereka atau atas mereka diserahkan kepada Allah. Hadis Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 22. Ya. Di sini ada saksi bahasan juga. Nabi SAW menyebutkan setelah sholat ada perintah zakat. Mohon maaf. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga. Ini dalil yang ketiga dari hadis ya. Kalau dengan ayat Al-Quran sudah beberapa dalil. Al-Quran lebih 6 dalil. 3 Al-Quran, 2 hadis dan sekarang hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitabi fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ya. Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Dakwahkan dulu syahadat kepada mereka. Kalau atau jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, telah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Setelah syahadat, jaga solat 5 waktu. Jika mereka mentaatimu dalam hal perkara tersebut, maka sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga. Dan takutlah pada 2 orang yang teraniaya. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1395 dan Muslim 19. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, ada penyebutan tentang masalah zakat setelah sholat diterima oleh satu kaum, terutama bagi yang baru masuk Islam. Ada anjuran agar bertahap dalam mengajarkan agama kepada orang yang baru masuk Islam. Ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah syahadat.
bila mereka terima syahadat tersebut, ikrarkan tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi kecuali Allah, dan juga mereka sudah meyakini itu Muhammadur Rasulullah, Muhammad SAW juga utusannya, sehingga mengambil semua syariat yang dibawa oleh beliau dari Allah SWT. Kemudian baru perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah faham, sudah melaksanakan, menerima, beritahukan bahwasanya orang-orang kaya mereka mengeluarkan dari harta mereka zakat, pensucian yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin mereka. Ya, seperti itulah. Jadi ada tahapan-tahapan dalam memberikan atau mengajarkan Islam. Kemudian Nabi SAW mengingatkan agar seorang da'i berhati-hati. Jangan dia menunggangi dakwanya untuk mengambil harta ya dari orang yang sedang didakwahinya. Ya, di sini mungkin Muadz bin Jabal kan diutus jadi da'i di Yaman. Jangan sampai dia menyalahgunakan jabatannya sebagai da'i di jalan Allah, kemudian dia bisa mengambil harta-harta mereka, apalagi dengan cara zalim, karena tidak ada penghalang antara seorang yang terzalimi dengan Allah dalam ijabah doanya, atau akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil. Kita tidak sedang merincikan hikmah dan makna-makna dalam daripada hadis-hadis ini, tapi yang jelas kita hanya mendatangkan saksi bahasannya. Ada penyebutan tentang masalah zakat, karena di poin A-nya tadi adalah masalah hukum zakat itu sendiri. Kewajibannya dari mana? Dari dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi, 3 buah ayat dan juga 3 buah hadis. Kita masuk ke poin B-nya, hikmah zakat. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, pelit, tamak, dan rakus. Hikmahnya itu. Jadi supaya dia juga bisa mengeluarkan. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Islam mengajarkan kita menjadi orang dan memiliki jiwa dermawan, suka berbagi, bahkan mendahulukan orang lain. Itu ajaran Islam. Ada istilah ithar. Ithar ini betul-betul berkorban di jalan Allah untuk orang lain. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat di Madinah yang dikenal dengan Ansar. Mereka mengithar diri mereka, mereka memaksakan diri untuk memberikan apapun yang mereka miliki, bahkan mendahulukan para muhajirin, sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan? Itu diberikan rumah mereka, diberikan harta mereka, bahkan ada yang mau menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh saudaranya muhajir dari Mekah, gitu kan? Mohon maaf. Seperti kasus ya Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dengan adanya zakat ini, orang mau nggak mau, karena dia sebuah kewajiban, terbiasa minimal setahun sekali untuk mengeluarkan harta dia yang dia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya, karena mereka termasuk orang-orang yang mustahik, orang-orang yang layak untuk menerima zakat tersebut. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya. Secara umum, ya, menghilangkan kemiskinan, ya, kemudian membantu orang yang susah, membiayai, melunasi utang orang yang terlilit utang, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ini hikmah diperintahkannya zakat. Ini di poin B-nya. Poin C-nya, hukum orang yang menolak membayar zakat. Orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Bisa dikatakan tidak ada zakat itu. Nah, maka itu kafir, nggak bisa. Ini rukun Islam, gitu kan? Sedangkan orang yang menolak membayarnya karena kikir, tapi ia mengakui kewajibannya, sesungguhnya ia telah berdosa besar. Dan zakat harus diambil darinya secara paksa dengan memberikan teguran kepadanya.
Jika ia membangkang tidak mau membayar zakat, perangilah ia sampai tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Nah, di sini kita lihat kalau orang taubat, dia sholat, dia zakat, maka dia saudara kita seagama. Jadi ada perintah justru untuk menghardik dan menegur dengan tegas orang yang tinggalkan sholat dan orang juga yang tidak membayar zakat. Sabda Nabi SAW menyatakan juga, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam, dan penghisaban mereka kembali atau diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sejalan dengan itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, ia mengatakan, jadi setelah Nabi SAW meninggal, ada sebagian dari orang-orang Arab yang beriman, tapi mereka beriman beberapa saat lalu pulang ke perkampungannya. Pada saat Nabi SAW meninggal, mereka menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar marah pada saat itu. Dan beliau berkata dengan kata yang masyhur, bahkan beliau menyusun pasukan untuk menyerang dan menghukum orang-orang yang menolak membayar zakat ini. Beliau mengatakan, wallahi, law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltum 'alaiha. Demi Allah, seandainya mereka menolakku untuk membayar seekor anak kambing yang dulu biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka mereka akan aku perangi karenanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1400. Ya. Para sahabat lain mendukung sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu dan itu merupakan kesepakatan atau ijma' di antara mereka. Jadi orang yang menolak bayar zakat ini, kalau dia membangkang, nggak ada zakat itu, kafir. Dia harus syahadat kembali kalau dia taubat. Atau dia nolak karena kikir nggak mau, maka pemerintah setempat mengambilnya secara paksa. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan kalau mereka menolak dengan cara terang-terangan, maka diperangi. Ya, sampai mereka membayar zakat. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan didukung oleh para sahabat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dalilnya. Ini materi yang pertama berisikan hukum zakat, hikmah zakat, dan juga hukum orang yang menolak membayar zakat. Kita masuk teman-teman materi yang kedua, jenis harta yang wajib dan tidak wajib dizakati. Poin A-nya, harta yang wajib dizakati. Nanti berarti ada poin B, harta yang tidak wajib dizakati. Sekarang kita masuk dulu harta yang wajib dizakati. Yang pertama, 2 logam mulia, emas dan perak. 2 logam mulia yang dimaksud di sini adalah emas dan perak. Termasuk yang wajib dizakati adalah barang-barang dagangan yang bisa dinilai dengan ukuran keduanya. Barang-barang tambang dan harta terpendam, dalam kurung biasa disebut juga harta karun, yang sejenis dengan keduanya, serta uang yang senilai dengan keduanya. Jadi uang, harta karun, emas, perak, semua masuk di dalam kewajiban zakat atau harta yang wajib dizakati. Kewajiban zakat atas barang-barang tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi ini jelas emas dan perak disebutkan, dan yang semua
senilai dengan emas dan perak ini. Sabda Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah." Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak wajib dizakati. Jadi ada footnote di situ nomor 1029, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 1 dirham kurang lebih 2,975 gram perak. Jadi 5 uqiyah sama dengan 595 gram perak. Di bawah ini tidak wajib dizakati. Ya. 595 gram perak. Ya, hampir setengah kiloan ya, atau lebih dari setengah kilo perak. Baru dizakati gitu. Ini kurang lebih kalau emasnya 85 gram emas. Ya. Kata Nabi SAW, harta yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak wajib dizakati. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1447, Muslim 979. Juga sabda Nabi SAW, "Al-ajma'u jarhuha jubarun, wal bi'ru jubar, wal ma'dinu jubar, wa fir rikazil khums." Hewan ternak dalam kurung yang terlepas kemudian merusak, tidaklah ada denda atas pemiliknya, dan pada sumur tidak ada kewajiban atas siapapun, dan pada barang tambang tidak ada kewajiban atas siapapun, sedangkan harta terpendam terkena zakat sebesar 1/5. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6919. Saya akan coba bacakan footnote-footnote-nya ya. Mohon maaf. Hewan ternak yang terlepas kemudian merusak, tidak ada denda atas pemiliknya. Di sini tidak ada penjelasan di footnote-nya, hanya dimaksudkan adalah kalau seandainya ada hewan ternak lepas, kemudian dia memakan rumput tetangga, maka tidak ada denda atas pemiliknya. Karena bukan di tangan dia, kecuali dia sengaja lepasin, baru dia kena hukuman. Kemudian pada sumur tidak ada kewajiban atas siapapun. Ada footnote nomor 1031. Baik sumur tua atau milik seseorang. Kemudian ada orang atau binatang terjatuh. Atau mengupah orang untuk menggali sumur. Kemudian orang tersebut jatuh ke dalamnya. Maka ini tidak ada kewajiban atas siapapun. Jadi kalau misalnya ada orang gali sumur. Di sumur itu kemudian jatuh hewan. Ya, kucing atau yang lain lalu mengotori sumur tersebut. Maka tidak ada orang yang kena hukuman di sini. Ya. Itu juga dengan orang yang suruh menggali sumur, kemudian tiba-tiba si penggali sumur jatuh kepleset, jatuh. Jadi bukan yang menyuruh untuk menggali sumur kena hukuman. Jadi dia sengaja mendorongnya. Kemudian yang selanjutnya, dan pada barang tambang tidak ada kewajiban atas siapapun. Ada footnote nomor 1032, dikasih contoh seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan. Kemudian ada orang yang terjatuh atau menyuruh orang kemudian terjatuh. Ini tidak ada hukuman terhadap perusahaan misalnya yang mempekerjakan orang pada pertambangan lalu orang itu celaka. Kecuali memang dia sengaja dicelakakan. Tapi kalau tidak, maka tidak ada hukuman terhadap pemilik tambang itu. Itu dimaksud di sini. Sedangkan harta terpendam terdapat zakat sebesar 1/5. Ini kalau misalnya kita beli tanah, terus kemudian tiba-tiba kita menemukan di situ ada harta karun, maka pada saat kita terima atau mendapatkan itu kita mengeluarkan 1/5-nya. Ya. Kurang lebih 20%. 1/5 itu berarti 20% dari harta yang ditemukan dikeluarkan sebagai zakat. Itu yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta yang wajib dizakat adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakat adalah unta, sapi, dan kambing. Maksudnya dizakati dalam bentuk hewan juga yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Jadi selain 3 hewan ini seperti ayam, ikan, itu masuk dalam total harta.
berapa nilainya, lalu digabungkan dengan total harta, lalu dimasukkan dalam poin yang pertama tadi. Ya. Jadi masuk dalam modal, uang. Tapi kalau binatang ternak Anda, salah satu dari 3 jenis ini, unta, sapi, ataupun kambing, maka kalau sudah mencapai haulnya, masa setahun, dan nisab, kadar minimalnya nanti akan disebutkan ada kadar minimalnya, maka wajib dizakati dari jenis hewan itu sendiri. Binatang ternak yang wajib dizakati kata beliau adalah unta, sapi dan kambing berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Dan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang hijrah. Waihak inna sya'naha syadid. Fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha. Qala na'am, qala fa'mal min wara'il bihar fa inna Allah lam yatiraka min amalika syai'a. Celakalah engkau, sungguhnya hijrah itu merupakan perkara yang besar. Apakah engkau mempunyai unta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Orang tersebut mengatakan iya. Maka kata Rasulullah SAW, bekerjalah walaupun dari belakang kota. Karena sungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari perbuatanmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1452. Artinya ada potongan sabda Nabi SAW, "Fahal laka min ibilin tuaddi sadaqatuha atau sadaqataha?" Apakah kau punya unta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Juga sabda Rasulullah SAW, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma min rajulin takunu lahu ibilun wala." Maaf, saya ulangi, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqarun au ghanamun la yuaddi zakataha illa utiya yawmal qiyamati a'zama ma takunu wa asmanahu tata'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi kuruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas." Dan demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, tidaklah seseorang yang memiliki unta, sapi atau kambing, tapi ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan datang kepadanya pada hari kiamat hewan yang lebih besar dan lebih gemuk dari yang dimilikinya di dunia, yang menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Dan setiap kali hewan yang terakhir telah melewatinya, maka hewan pertama kembali lagi kepadanya, menginjak dan menanduknya, hingga keadilan ditegakkan di antara manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 1460. Jadi ini ada saksi bahasan kita tentang wajibnya mengeluarkan zakat hewan ternak. Ya. Kita masih bicara sekali lagi jenis-jenis yang wajib dizakati. Yang ketiga, buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian adalah setiap barang simpanan yang dapat dimakan dari jenis gandum, kacang tanah, kacang putih, atau bisa disebut dengan kacang Arab, kacang pendek, adas, ya, adas sebenarnya sama dengan kurang lebih kacang Arab ya, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan adalah kurma, zaitun dan kismis, dalam kurung anggur kering. Kewajiban zakat atas buah-buahan dan biji-bijian tersebut adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu sekalian. Firman Allah SWT juga dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Sabda Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Harta atau biji-bijian dan buah-buahan yang tidak mencapai 5 wasak, ya, setara kurang lebih 652,8 kilogram. 652,8 kilogram atau kurang lebih 653 kilogram hasil dari buah-buahan
yang dipanen dan biji-bijian tidak wajib dizakati. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1405, Muslim 979. Artinya kalau Anda punya perkebunan buah-buahan ataupun biji-bijian tidak mencapai 652,8 atau tepatnya kalau mau dibulatin 653 kilo, maka tidak ada zakat darinya. Anda keluarkan boleh tapi sedekah. Zakat punya ukuran tersendiri tentunya ya. Juga sabda Nabi SAW, "Fima saqatis sama' wal uyunu aw kana athariyal usyur wa fima suqiya bin nakhdi wa fima suqiya bin mudhi nisful usyur." Saya ulangi kembali, "Fima saqatis sama' wal uyunu aw kana athariyatil usyur wa fima suqiya bin nadhi nisful usyur." Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri dalam kurung menghisap air dengan akarnya sendiri, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Sedangkan yang diairi dengan desiran atau menggunakan binatang ternak atau alat, zakatnya adalah setengah dari 1/10 itu atau 5%. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1483. Ya. Jadi kalau Anda punya perkebunan, ya, buah-buahan dan biji-bijian tadi, itu dialiri oleh air hujan. Anda tidak urus sama sekali. Sehingga hidup sendiri tumbuh-tumbuhan tersebut. Anda cuma datang di hari panennya saja. Maka zakatnya 1/10 dari hasil. Kalau mencapai tadi, kadarnya 652,8 atau 653 kilo hasil panennya. Ya. Dikeluarkanlah 1/10-nya. Kalau Anda yang biayai, Anda yang atur pelayarannya, ada pegawai di perkebunan tersebut dan seterusnya, maka zakatnya 5%. Itu poin A tentang harta yang wajib dizakati, jadi dibagi 3. Ada emas dan perak dan masuk dalamnya uang tentunya. Kemudian yang kedua binatang ternak, sudah kita sebutkan sapi, unta dan kambing. Kemudian yang ketiga buah-buahan dan biji-bijian dan juga sudah dirincikan tadi jenis-jenisnya. Ya. Sekarang kita masuk ke poin B, yaitu harta yang tidak wajib dizakati. Jenis-jenis harta yang tidak wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, budak hamba sahaya. Ini di zaman dulu ada ditransaksikan jual beli. Kuda, bagal. Bagal ini peranakan antara kuda dan keledai. Biasanya dipakai di kerajaan-kerajaan ya, oleh raja-raja dalam istana. Ya. Dan keledai itu sendiri berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa gulamihi sadaqah." Seorang hamba tidak wajib membayar zakat atas kuda dan budaknya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1463. Mengenai bagal, bagal itu peranakan tadi keledai sama kuda, dan keledai tidak dijumpai satupun hadis yang menetapkan zakat atas keduanya. Yang kedua, harta yang tidak mencapai nisab, ini yang tidak wajib dizakati ya. Jadi yang tidak wajib dizakati di sini adalah kuda, bagal, keledai, budak ya. Kemudian juga yang tidak wajib dizakati adalah poin keduanya, harta yang tidak mencapai nisab. Dan nisab adalah kadar minimal yang ditentukan dalam syariat. Kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah, tapi bukan zakat, beda. Ya. Karena zakat wajib, sedekah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awakin minal wariki sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi dhaudin minal ibili sadaqah." Tidak ada zakat atas harta yang tidak mempunyai atau tidak mencapai 5 wasak. Dan 1 wasak adalah sama dengan 60 sak, sedangkan 1 sak sama dengan 2,172. 2,172 gram. Jadi nisabnya adalah kurang lebih 651,6 gram. Ya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Tidak ada zakat atas perak yang tidak mencapai 5 uqiyah.
Tadi sudah kita jelaskan itu ya. Ada tadi di footnote itu kurang lebih di perak itu 595 gram. Tidak ada zakat atas perak di bawah 559 gram atau emas 85 gram. Di bawah itu tidak ada zakatnya. Saya ulangi hadisnya di poin kedua, harta yang belum mencapai nisab, tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak, tidak ada zakat perak yang tidak mencapai 5 uqiyah, dan tidak ada zakat atas unta di bawah 5 ekor. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1405. Tentu ada nisabnya zakat, nanti akan kita jelaskan, ada materi khusus ya. Setiap item ini akan ada nilai-nilainya sendiri. Mencapai berapa emas sama perak baru dikeluarkan zakat, maksud dalamnya harta. Mencapai berapa jumlah unta, sapi dan kambing baru keluarkan zakatnya dan jenis apa yang dikeluarkan. Mencapai berapa banyak hasil panen biji-bijian dan buah-buahan kemudian dikeluarkan zakatnya dan berapa persentasenya. Tadi sudah secara global tapi akan kita jelaskan nanti di materi ketiga insya Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak wajib juga dikeluarkan zakatnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah SAW menetapkan kewajiban membayar zakat dalam hal itu. Namun demikian disunnahkan memberikan sebagian dari buah-buahan dan sayur-sayuran dimaksud kepada orang-orang miskin dan para tetangga. Karena keumuman firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu sekalian yang baik-baik ya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi dan juga untuk kamu semuanya. Anda mengatakan tadi kan Ustaz sempat sebutkan di poin ketiga ada buah-buahan dan biji-bijian. Iya, tapi tidak semua buah-buahan. Disebutkan kan tadi itemnya. Buah-buahan itu seperti kurma, zaitun, kismis. Ya, ini yang ada zakatnya. Jadi kalau yang selain daripada ini tidak ada zakat dari buah itu sendiri ya. Tapi nanti misalnya Anda punya perkebunan mangga, durian, ini nanti dinilai saja. Nilai, misalnya Anda jual, berapa keuntungannya. Nah uang itu nanti dari zakat, dari uang itu dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan dari buahnya. Tapi kalau Anda punya perkebunan kurma, Anda punya perkebunan zaitun, Anda punya kismis, ya, anggur yang dikeringkan, maka ada zakat dari fisiknya buah itu. Itu yang dimaksud sini kenapa di poin ketiga yang tidak diwajibkan dizakati adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena memang selain daripada item tadi yang disebutkan itu tidak pernah ada penyebutan dalil tentang zakatnya. Jadi semua jenis buah-buahan selain zaitun, selain kismis, ya, selain kurma, teman-teman sekalian, berarti dia masuk dalam total harta secara umum. Berapa modalnya atau berapa nanti dijual keuntungannya, dia akan masuk dalam total akumulasi harta kita, kemudian kita zakati dari harta itu. Yang keempat, perhiasan wanita. Ada di sini dikatakan perhiasan wanita jika tidak dimaksudkan untuk hal selain sebagai perhiasan, tapi jika perhiasan tersebut juga disimpan dan hanya dijadikan sebagai perhiasan pada waktu-waktu tertentu saja, ketika diperlukan maka wajib dikeluarkan zakatnya karena mendekati makna sebagai harta yang disimpan. Jadi kalau misalnya emas, perak, ya, nah, khilaf di antara ulama apakah memang dikeluarkan zakatnya atau tidak bagi perempuan yang memakainya sebagai pakaian dia. Tiap hari cincin itu dipakai terus, tiap hari gelang itu dipakai, tiap hari kalung itu dipakai misalnya. Apakah ada wajib zakatnya? Maka di sini beliau mengatakan kalau hal tersebut jadi perhiasan harian, nggak ada zakatnya. Kecuali kalau memang dipakai sesekali di momentum misalnya ada perkawinan. Jadi seperti lebih cenderung dia sebagai harta simpanan, maka dia kena zakat. Ada footnote nomor 1042, beliau mengatakan tindakan yang lebih baik berkenaan dengan perhiasan wanita adalah mengeluarkan zakatnya. Karena sebagian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang hal ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau melihat cincin perak di tangan Aisyah, beliau bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Faqalat, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Qala,
atu'addina zakatahunna? Qalat la, qala huwa hasbuki minan nar. Apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, aku membuatnya untuk berhias diri untukmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya? Aisyah menjawab, belum. Kemudian beliau berkata lagi, sikap itu tidak mengeluarkan zakat dari perak yang kau pakai sudah cukup menyeretmu ke dalam api neraka. Hadis riwayat Hakim nomor jilid 1 halaman 547, Abu Daud 1565. Jadi di sini beliau mengangkat sebenarnya khilaf di antara ulama perhiasan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia pakai rutin setiap hari jadi kayak bagian dari tubuhnya, bahkan tidur pun tetap dipakai misalnya, tidak ada zakat dalam pendapat sebagian ulama. Ya. Tapi kalau sudah dipakai sesekali saja sebagai perhiasan, maka lebih cenderung kepada simpanan, maka wajib dizakati. Tapi Syekh Abu Bakar cenderung dengan pendapat mengatakan untuk berjaga-jaga supaya tidak dihisab oleh Allah hari kiamat, dia keluarkan zakat selama perhiasan itu emas dan perak. Masuk dalam kategori perhiasan yang dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya secara fisik ya. Kita bicara sekarang fisiknya, emas dikeluarkan juga emas, nanti perak dikeluarkan juga perak. Walaupun ada pendapat yang membolehkan dinilai dalam bentuk uang karena memang dasarnya dia senilai dengan uang. Uang pun dinilai dari emas dan perak. Makanya zakat uang kertas itu dari logam mulia ya, atau dari emas dan perak. Yang kelima yang tidak wajib dizakati batu permata seperti zamrud, yakut, intan, berlian dan seluruh batu permata yang lainnya. Kecuali jika barang-barang tersebut diperjualbelikan, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya seperti barang-barang dagangan yang lainnya. Kalau Anda mengatakan, kan berlian saya mahal sekali harganya, misalnya 500 juta, 1 miliar. Apakah tidak ada zakatnya? Maka dia dihitung dalam total harta. Sekali lagi, enggak dikeluarkan zakat dari fisiknya berlian itu. Tapi karena dia bernilai mahal, dia seperti simpanan seseorang kan. Nilainya berapa? Misalnya 500 juta. Anda punya tabungan 1 miliar di rekening. Anda juga punya misalnya aset investasi 500 juta, maka dia akumulasi semua. Lalu dia masuk dalam total harta. Nanti kan kita lihat nisabnya ya. Kalau dalam bentuk emas, perak, uang, ya, investasi atau simpanan, itu kalau mencapai kadar minimalnya 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dikeluarkan 2,5%. Kan gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan berarti Anda kalau gitu saya investasi saja di berlian, di intan karena tidak ada zakatnya. Yang dimaksud tidak ada zakat secara fisik dia. Tapi nilainya tetap ada zakat masuk dalam akumulasi total harta. Ya, beda dengan emas sama perak yang dianjurkan mengeluarkan dari fisiknya. Mirip tadi dengan hewan ternak. Unta, sapi dan kambing dikeluarkan dari fisik hewan tersebut ya, zakatnya. Seperti itu. Yang keenam, barang-barang yang dipergunakan dan tidak diperjualbelikan seperti kuda dan sejenisnya atau rumah-rumah, pabrik-pabrik atau kendaraan-kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada perintah dari pembuat syariat, maksudnya Allah SWT untuk mengeluarkan zakat atas barang-barang tersebut. Yang Anda pakai setiap hari, baju, celana, sepatu, motor, mobil, ya, Anda pakai semua, Anda beli tadi pabrik, Anda pakai untuk usaha, ya, nanti nilainya yang menjadi harta itu Anda keluarkan zakatnya. Tapi semua ini kan Anda pakai setiap hari, tidak ada zakatnya sebagaimana beliau sudah jelaskan di poin ke-6 ini. Materi yang selanjutnya ini adalah tentang masalah rincian nisab. Ya. Rincian nisab daripada zakat-zakat tersebut. Jadi ini materi ketiga dan insya Allah kita akan baca nanti di pertemuan akan datang ini karena ini cukup panjang ya. Cuman saya akan membaca poin pertamanya. Mohon maaf. Materi ketiga, syarat-syarat mencapai nisab. Nisab adalah kadar minimal harta yang harus dikeluarkan zakat. Dikatakan syarat-syarat mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkannya. Di poin pertama yang akan kita baca A adalah 2 logam mulia, emas dan perak dan sejenisnya. Yang pertama emas.
Syarat zakat emas adalah masa kepemilikannya mencapai haul, yaitu 1 tahun, dan harus mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebih 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah setengah dinar. Jika lebih dari 20 dinar maka dihitung dengan prosentase tersebut atau 2,5%. Baik sedikit maupun banyak. Jadi emas, sederhana. Anda punya emas, maka Anda lihat, sudah 1 tahun belum kepemilikannya. Misalnya notanya Anda beli Maret tahun lalu, sekarang Maret tahun ini, berarti 1 tahun. Berarti masuk syarat pertama. Yang kedua nisab, kadarnya 85 gram emas. Ya. Kalau mencapai 85 gram emas, maka ada wajib 85 gram emas, Anda wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang kedua perak. Syarat zakat perak juga harus mencapai haul 1 tahun. Pendidikan 1 tahun. Kalau ukuran 1 tahun Anda jual, kemudian Anda kan ada kebutuhan, anak sakit, bayar rumah sakit, segala macam. Kalau dia 1 tahun, seperti emas, dan dia mencapai nisab. Nisabnya adalah 5 uqiyah. Sudah kita jelaskan 5 uqiyah kurang lebih, kalau di zaman kita sekarang mudah dihitung adalah 595 gram. 600 gram kurang 5 gram. 595 gram perak. Atau sama dengan 200 dirham. Dalam kurung 595 gram perak. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% seperti emas. Jadi jumlah zakat dari setiap 200 dirham adalah 5 dirham. Dihitung dari atau dengan persentase tersebut atau 2,5%. Seperti itu. Jadi mirip perak sama emas. Mirip. Cuma emas itu kepemilikan 1 tahun, kadarnya minimalnya 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Kalau perak, kepemilikan 1 tahun, kadarnya 595 gram perak, ya, kemudian dikeluarkan 2,5%. Yang ketiga, orang yang memiliki emas dan tidak mencapai nisab, dan juga mempunyai perak yang tidak mencapai nisab. Anda punya emas cuman 50 gram, Anda punya perak ya, cuman 400 gram, tidak sampai nisabnya. Tapi Anda punya 2 jenis ini. Maka ia harus menggabungkan keduanya. Jika jumlah keduanya mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya, yakni 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Ini ada footnote nomor 1044 di bawah. Penggabungan 2 logam mulia emas dan perak untuk mencapai nisab adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh para pengikut Imam Malik dari Bukair bin Abdullah al-Ash'aj. Ya. Sunnah yang berbunyi sunnah pada masa lalu menerangkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Sejalan dengan itu kata beliau, kita kembali ke paragraf di atasnya, diperbolehkan juga mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar, ia boleh mengeluarkan 10 dirham dari perak. Demikian pula sebaliknya, seperti halnya uang pada saat ini, yang ukuran zakatnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Sebab dalam beberapa kasus uang yang dimiliki pelbagai pemerintahan terbuat dari gabungan antara emas dan perak. Jadi kalau Anda punya sebagian emas, sebagian perak, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, maka digabungkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, barang-barang dagangan, yaitu barang-barang yang berputar atau ditimbun. Jika barang-barang dagangan tersebut berputar, jumlahnya dinilai dengan uang pada setiap awal tahun. Dan jika mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, tetapi yang bersangkutan mempunyai uang cash lain selain barang itu, maka ia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jika barang-barang dagangan tersebut ditimbun, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk hitungan 1 tahun. Walaupun telah disimpan selama bertahun-tahun ketika menunggu kenaikan harga barang-barang tersebut. Ada footnote nomor 1045 di bawah.
Barang yang berputar maksudnya adalah tanda kutip di sini, barang yang diperdagangkan dengan harga yang real pada saat transaksi dan tidak menunggu harganya melambung. Sedangkan tanda kutip barang yang ditimbun adalah barang dagangan yang penjualannya menunggu kenaikan harga atau nanti mahal baru dijual. Keduanya ada zakatnya. Keduanya ada zakatnya dan sama mirip tadi dengan emas dan perak, dia ditentukan haulnya masa setahun dan juga kadarnya bisa diambil kadar emas, ya, 85 gram emas. Nilainya kalau mencapai dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang kelima, utang piutang. Barang siapa yang mempunyai piutang, Anda utangkan orang lain pada orang lain. Barang siapa yang mempunyai piutang pada orang lain dan ia mampu melunasinya kapan saja ia kehendaki, maka ia wajib menggabungkannya dengan uang yang dimilikinya atau barang-barang berharga lainnya. Kemudian mengeluarkan zakat ketika telah mencapai haul atau masa 1 tahun. Jika ia tidak mempunyai uang cash kecuali piutang tersebut, sedangkan piutangnya itu telah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi bagi orang yang mempunyai piutang pada peminjam yang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja ia menagihnya, maka orang yang meminjamkan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya pada saat penarikan piutang itu hanya untuk 1 tahun. Meskipun piutang tersebut telah berjalan bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya ada orang, saya misalnya mengutangkan kepada orang 100 juta. Dia akan jatuh tempo bulan depan. Dan bulan depan ini masa haul harta saya. Artinya sudah 1 tahun. Misalnya April ke April, Ramadan ke Ramadan ya. Insya Allah bulan depan Ramadan, semoga Allah mudahkan kita mencapainya dan juga berisi dengan ibadah dan juga istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang beruntung pada Ramadan itu. Nah, misalnya Ramadan ke Ramadan. Ramadan tahun lalu saya niatkan awal haul saya, Ramadan ini berarti sudah tiba haul atau masa setahun dari kewajiban zakat saya. Nanti di Ramadan saya akan menutup semua buku-buku, saya boleh menghitung harta-harta yang disimpan, harta yang diinvestasikan, ya, emas, perak, akumulasikan. Kemudian kalau mencapai nisabnya, kadar minimal 85 gram emas, saya keluarkan 2,5%. Termasuk piutang. Kalau kita punya piutang, saya utangkan kepada orang, sebenarnya dia jatuh tempo bayar utang tersebut adalah bulan Mei dan saya tahu dia mampu membayarnya sebenarnya. Dia mampu membayarnya. Kalaupun saya tagih di April dia akan bayar gitu, tapi saya mau tetap dengan akad maka dia bayar di Mei. Piutang itu saya tetap hitung dalam akumulasi total harta saya yang akan saya zakati di bulan April. Walaupun nanti pembayarannya bulan Mei karena saya yakin itu akan terbayar. Tapi kalau kita tidak yakin terbayar kata beliau, maka kita keluarkan zakatnya tapi tahun itu saja. Ya, karena kita tidak tahu kapan piutang itu akan dibayar karena orang yang sedang mengalami kesusahan tersebut belum tentu, atau orang yang sedang utang belum tentu bisa membayarnya. Tentu lebih afdal Anda maafkan saja. Sudah selesai Anda maafkan, Anda berharap pahala dari sisi Allah SWT. Kan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang utang atau memaafkannya, siapa yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang ya seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu yang paling baik. Tapi kalau Anda tidak mau menghalalkannya, memaafkannya, dan Anda belum yakin dia bisa bayar dan sudah tiba masa haul 1 tahun dan Anda harus keluarkan zakat, Anda keluarkan di tahun itu saja. Tahun depan sudah tidak boleh keluarkan zakat karena memang belum dibayar sama orang tersebut, atau mungkin tidak jelas kapan dia bayar. Kalau Anda yakin akan dibayar, Anda keluarkan zakatnya pada tahun itu, Anda akan terima uang tersebut, tahun depan tentu sudah lunas utang orang itu. Ya, seperti itu. Yang keenam, harta terpendam, yaitu harta kekayaan yang dipendam pada zaman jahiliyah. Harta-harta dulu kuno yang Anda berita Anda ditemukan sedang terpendam. Orang yang menemukan harta terpendam atau harta karun yang merupakan peninggalan dari harta kekayaan zaman jahiliyah di tanah miliknya atau rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat 1/5 atau kurang lebih 20% dari total harta yang ditemukannya yang diberikan kepada orang-orang miskin
orang-orang fakir, orang miskin, dan yayasan-yayasan sosial. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fir riqazil khumus. Di dalam harta terpendam ada zakat yang harus dikeluarkan sebesar 1/5. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6912 dan Muslim 1710. Yang ketujuh, barang-barang tambang. Jika barang tambang tersebut adalah emas dan perak, maka barang tambang yang dikeluarkan tersebut wajib dizakati jika mencapai nisab ketika seseorang mengeluarkannya, baik telah mencapai haul 1 tahun maupun belum. Ia wajib menzakatinya jika telah mencapai nisabnya. Apakah zakat yang dikeluarkan itu 1/40 atau 2,5% atau 1/5 ya, atau 20% seperti harta terpendam. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah 20% karena dikiaskan atau dianalogikan dengan harta terpendam. Sebagian lain berpendapat bahwa zakatnya seperti zakat emas dan perak berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, "Laisa fi maduna khamsa awakin sadaqah." Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah, tadi sudah kita jelaskan 5 uqiyah adalah 595 gram perak, tidak wajib dizakati. Hadis riwayat Bukhari nomor 1405 dan Muslim 979. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan 5 uqiyah tersebut juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam hal ini terdapat keleluasaan atau kebebasan memilih pendapat, alhamdulillah. Maksudnya, di poin nomor 6 kan tadi harta terpendam. Anda beli tanah, harta karunnya, terus kemudian setelah beli tanah mungkin 1 hektar, Anda lagi mau bangun villa, mau bangun apa, terus lagi gali, dapat emas di peti. Nggak ada pemiliknya, nggak tahu siapa pemiliknya. Maka jadi harta karun. Itu Anda wajib keluarkan zakat 20% langsung. Sisanya punya Anda tentunya. Nah, kalau tambang, ya, namun situ ada harta tersimpan juga, tapi ini dikelola. Ya. Apakah wajib dizakati sesuai dengan zakat emas atau zakat harta karun? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pertambangan mengikuti zakat emas dan perak. Artinya dilihat setelah 1 tahun dikelola tambang tersebut, diakumulasikan, kemudian dia mencapai 85 gram emas, dikeluarkanlah zakatnya 2,5%. Atau dia masuk kepada umumnya harta karun, karena pertambangan mirip sama harta karun. Dia bisa mengelola, mengorek dan mengambil hasilnya, gitu kan, yang banyak. Maka dia keluarkan 20% pada saat dia menemukan atau mulai bisnis tambang tersebut. Ini khilaf di antara ulama dan kata beliau ini bebas dipilih tentunya, ya. Kata beliau, sedangkan barang tambang yang berupa besi, kuningan, batu bara, dan lain-lain disunahkan zakat yang dibayarnya adalah 2,5% dari total barang-barang tersebut. Karena tidak ada nas yang jelas mewajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Dan barang-barang tersebut atau barang-barang itu tidak termasuk emas dan perak yang wajib dizakati. Yang terakhir adalah yang ke-8, harta yang dipergunakan. Jika harta yang dipergunakan tersebut merupakan keuntungan atau laba perdagangan atau hasil peternakan, maka zakatnya adalah sama dengan zakat harta aslinya dan tidak disyaratkan mencapai haul atau 1 tahun. Sedangkan harta yang dipergunakan yang bukan merupakan keuntungan perdagangan atau hasil peternakan yang dilakukannya, jika telah mencapai nisab dan genap 1 tahun, maka ia harus dikeluarkan zakatnya. Adapun yang menerima hibah atau warisan, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali jika telah mencapai nisab 1 tahun. Jadi kalau misalnya Anda miskin, tiba-tiba orang tua Anda meninggalkan harta yang banyak, Anda dapat warisan. Tidak wajib Anda keluarkan zakat pada saat itu. Anda mulai saat itu Anda mulai hitung nisab Anda, haul Anda. Misalnya Anda terima Ramadan, Anda mulai niat pada saat itu karena sudah mulai tiba-tiba Anda punya harta. Ramadan akan datang, Anda tutup buku, Anda cek, oh ternyata dalam haul 1 tahun ini nisab saya sudah mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkanlah 2,5%-nya. Ini poin pertama, poin A tentang masalah bagaimana menghitung emas dan perak, ya. Juga harta yang ditemukan, apakah itu
harta karun atau pertambangan dan sudah kita jelaskan tadi. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan nanti di poin B-nya tentang masalah binatang ternak. Seperti apa ukurannya unta, sapi, dan kambing akan kita bahas panjang lebar insya Allah di pertemuan